Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonardo Saragi, NIM C0C02027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Akuntansi Subbab 2. Cara penggolongan biaya. Dalam akuntansi biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya, penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut, karena dalam akuntansi biaya dikenal konsep different cost for different purpose Mulyadi 1993. Menurut Mulyadi 1993 dan Harnanto dan Zulkifli 2003, biaya dapat digolongkan menurut objek pengeluaran, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, jangka waktu manfaatnya. A. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Contoh penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut: biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, dan biaya cat warna. Mulyadi 1993. B. Penggolongan biaya menurut fungsi produksi pokok dalam perusahaan. Menurut Mulyadi tahun 1993, dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya pemasaran, dan yang terakhir biaya administrasi dan umum. C. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan demikian, biaya langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan produk tertentu. Yang ketiga, biaya semi-fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Contoh biaya penelitian, biaya pemeriksaan dan pengawasan produksi. Yang terakhir, biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur produksi, biaya penyusutan, gaji direksi. Walaupun perusahaan tidak berproduksi, maka biaya ini akan tetap ditanggung oleh perusahaan. Ciri biaya tetap adalah biaya yang secara total tetap, tapi per unitnya berubah-ubah. E. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Yang pertama, pengeluaran modal atau capital expenditure adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi, atau biasanya periode akuntansi adalah 1 tahun kalender. Yang kedua, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. F. Hubungannya dengan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan.
Harnanto dan Zulkifli pada tahun 2003 menyatakan biaya ini dikelompokkan ke dalam golongan, yaitu yang pertama biaya standar dan biaya dianggarkan. Yang kedua, biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Yang ketiga, biaya tetap committed dan discretionary. Yang keempat, biaya variabel teknis dan biaya kebijakan. Yang kelima, biaya relevan dan biaya tidak relevan. Yang keenam, biaya terhindarkan dan biaya tidak terhindarkan. Yang ketujuh, biaya diferensial dan biaya marginal. Yang kedelapan, biaya kesempatan atau opportunity cost. Perbandingan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Yang pertama, kegiatannya berupa pembelian barang dagangan dari perusahaan lain dan penjualan barang dagangan tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur. Yang kedua, perusahaan dagang tidak melakukan pemrosesan terhadap barang dagangan yang dibeli. Yang ketiga, untuk menjalankan usaha dagangannya, perusahaan dagang mengeluarkan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangannya, mengeluarkan biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Perusahaan manufaktur. Pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur lain. Kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi memerlukan 3 kelompok pengorbanan sumber ekonomi. Yang pertama, pengorbanan bahan baku, yang kedua, pengorbanan jasa tenaga kerja, dan yang ketiga, pengorbanan jasa fasilitas. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumi. Cukup sekian dan terima kasih.